Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelianti. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari kelas 5 shift 2 malam. Kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang teori efisiensi pasar. Teori efisiensi pasar sekuritas memprediksi harga sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti menarik. Harga mencerminkan fully reflect pengetahuan dan informasi untuk investor. Dari efisiensi pasar sekuritas mempunyai implementasi yang paling penting untuk akuntansi keuangan. Efisiensi berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu yang dinilai oleh pasar. Itu menurut Rahman 2017. Efisiensi pasar yang ditunjukkan dari sudut informasi saja disebut sebagai efisiensi pasar secara informasi. Informasional efektif market, sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan. Chandra 2006. Sesungguhnya teori efisiensi pasar akuntansi digambarkan sebagai suatu keadaan kompetisi dengan sumber informasi lain seperti berita-berita, analisa keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Pasar dikatakan efisien apabila harga-harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang tersedia bisa meliputi informasi di masa lalu, misalnya itu laba perusahaan tahunan, terus informasi saat ini, misalnya rencana kenaikan dividen tahun ini, serta informasi yang berkaitan pendapatan atau opini. Rasional yang beredar di pasar yang mempengaruhi perubahan harga aspek kepentingan dalam menilai efisiensi pasar adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi baru yang penting diserap dan dari pasar oleh pasar yang mencerminkan dalam menyesuaikan menuju harga keseimbangan yang baru. Itu Widayasari, Sufa, Amalia, dan Praswati 2016. Pasar yang efisien, harga sekuritas akan dengan cepat terevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkualitas dengan sekuritas tersebut sehingga investor tidak akan bisa memanfaatkan informasi untuk mendapatkan abnormal return di pasar. Chandra 2016. Sedangkan menurut Fatma, Fisher, Jason, dan Roll 2018 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang, dan yang sedang dipubliskan, dan informasi privat sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi pasar bentuk lemah, itu atau weak form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga dari sekuritas tercermin secara penuh atau fully reflect informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk teori yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Terus yang kedua ada efisiensi bentuk setengah kuat atau semi-strong firm. Bentuk dikatakan efisien setengah kuat jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan full
reflect semua informasi yang dipublishkan atau all public available informasi, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublish dapat berupa sebagai berikut. Pertama, informasi yang dipublish yang hanya mempengaruhi harga sekuitas dari perusahaan yang mempublish informasi tersebut. Yang kedua, ada informasi yang dipublish yang mempengaruhi harga-harga sekuitas sejumlah perusahaan. Yang ketiga, ada informasi yang dipublish yang mempengaruhi harga-harga sekuitas di pasar saham. Yang C, ada efisiensi pasar bentuk kuat atau strong firm. Bentuk dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuitas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat. Jika pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuitas efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual, investor atau grup dan dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal atau abnormal return karena mempunyai informasi privat. Tujuan dan Fama et al. 2008 membedakan ke dalam 3 macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Ketiga bentuk pasar efisiensi ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini merupakan tingkatan yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian-bagian dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Tingkat kumulatif ini mempunyai implikasi bahwa pasar efisien bentuk setengah kuat adalah juga pasar efisien bentuk lemah. Pasar efisien bentuk kuat adalah juga pasar efisien bentuk setengah kuat. Dan pasar efisien bentuk lemah, implikasi ini tidak berlaku sebaliknya, bahwa efisiensi pasar bentuk lemah tidak harus berarti pasar efisien bentuk setengah kuat. Dalam melakukan sebuah investasi, resiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Investor selalu dihadapkan dengan resiko-resiko investasi. Namun hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuitas. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi para investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi resiko-resiko yang ada. Itu kurang lebihnya materi yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.